Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Sontak kami satu rumah tertawa dengan tingkah laku konyol dari Guntur. Aku tahu suatu saat ia akan menjadi orang yang hebat. Namun yang lebih aku harapkan bahwa orang-orang hebat itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena yang kuharap tidak ada lagi orang yang menyalahgunakan sosok dan ilmu berada di luar batas manusia. Aku mengabari Danan mengenai cerita dari Indira dan kondisi desa Guntur yang sudah dibersihkan. Ia akan menyusul ke desa Indira setelah menemui seseorang bernama Mbah Jiwo, yang kata Pak Le bisa membantu memulihkan benda yang pernah menyegel keris Benggolo Ireng. Malam ini aku mencoba terakhir kalinya untuk meminta pertolongannya Jambrong, dengan mencoba menghampirinya kembali ke dalam hutan. Tapi sebelum sampai ke kediamannya, terdengar suara yang cukup berisik. Aku mencoba mendekat, namun yang terlihat di sana adalah Guntur yang sebagian tubuhnya lebam oleh serangannya Jambrong. "Eyang, serang lagi!" teriak Guntur yang dibalas dengan tendangan yang cukup kuat, namun bisa ia hindari dengan gerakannya yang cukup lincah. Namun tetap saja serangan terakhirnya Jambrong berhasil mendarat di tubuhnya. Walaupun sempat ditahan, serangan itu berhasil membuat Guntur terseret sepanjang beberapa meter. "Sudah, nggak usah bertele-tele, mana mungkin bocah pemalas kayak kamu kesini malam-malam untuk berlatih," teriak Nyai Jambrong yang sepertinya sudah membaca maksud Guntur. Guntur membersihkan debu yang ada di tubuhnya dan kembali mendekat. "Aku sudah cukup kuat kan, Eyang? Bukan berarti kamu bisa sombong." "Bukan itu, Eyang. Guntur akan ngejagain Arum selama Eyang pergi. Jadi tolong bantuin Mas Cahyo, dia pasti kewalahan." Seketika aku kaget dengan perkataannya. Rupanya Guntur melakukan hal ini agar Nyai Jambrong mau membantuku. "Kamu jangan sombong dan jangan salah sangka. Bocah ketek itu lebih hebat dari yang kamu pikirkan. Sudah, sana pulang," perintah Nyai Jambrong. "Tapi Eyang, Guntur ngerasa perasaan yang nggak biasa. Ini bahaya yang besar," ucap Guntur yang terus berusaha memaksa. "Sudah, kamu pulang sana." "Kenapa sih Eyang masih keras kepala, gak mau nolongin Mas Cahyo?" "Eyang bilang sana pulang, bukan bilang gak mau nolongin kan?" Nyai Jambrong menjawab sambil melangkah meninggalkan Guntur masuk ke dalam rumahnya. Mendengar ucapan Nyai Jambrong itu, Guntur sedikit tersenyum dan terduduk. Sepertinya pertarungan tadi sudah berlangsung cukup lama hingga menguras tenaganya. Aku tidak dapat mengerti jalan pikiran Nyai Jambrong. Mungkin saja ia punya caranya sendiri untuk menolongku. Namun sebaiknya aku tidak berharap banyak dari seseorang yang sebelumnya adalah pengguna ilmu hitam, yang telah menghabiskan banyak nyawa hanya demi ilmu. Sebaiknya aku tidak perlu lagi mencampuri mereka. Mungkin lebih baik hari ini aku beristirahat total untuk mempersiapkan perjalanan besok. Lagi pula masuk angin yang kudapat selama perjalanan dengan mobil Mas Jagat saat ke rumah Dirga juga belum pulih sepenuhnya. Sepertinya ini hukuman karena terlalu banyak sok bertingkah keren. Aku mengantar Indira ke rumah Mbok Nasri yang sekaligus merupakan warungnya untuk berjualan sayur. Terdengar percakapan tulus antara mereka berdua yang saling khawatir dengan keadaan masing-masing. "Duk, kamu harus hati-hati pokoknya. Kalau bingung mau kemana, kamu pulang ke sini saja ya, Dok. Indira sudah jadi anak Mbok," ucap Mbok Nasri. Tanpa sadar aku tersenyum mendengarnya. "Iya, Mbok, Indira pasti kembali ke sini. Doain Indira ya, Mbok," pamit Indira yang mencium tangan Mbok Nasri sebelum pergi. Aku menghampiri Mbok Nasri dan melakukan hal yang serupa. "Tenang saja, Mbok, saya yang jaga Indira. Mbok tenang saja dan bantu doa ya." "Iya, Nang, titip Indira ya."
Pok Nasri menatap mataku dan menepuk pundaku, seolah menitipkan anaknya sendiri padaku. Perjalanan kami rupanya cukup panjang, hingga baru sampai di desa Indira pada tengah hari. Sebuah desa kecil, namun setiap rumahnya memiliki lahan yang cukup besar, dengan rumah joglo yang menjadi bangunan utamanya. Rumah Indira merupakan salah satu yang terbesar di sana dan cukup mencolok. Menurut ceritanya, keluarganya memang cukup berada dengan penghasilan dari hasil sawah miliknya yang digarap oleh warga desa. Namun anehnya saat ini, hanya keheningan yang ada di desa ini. Tidak ada seorang pun manusia yang kami lihat sepanjang jalan. Saat kami semakin masuk ke dalam, beberapa rumah sudah ditutup garis polisi dengan kondisi bangunan yang berantakan. Ini rumah kepala desa, ucap Indira yang mencoba mengintip ke dalam. Namun ia keluar dan menggeleng, menandakan tidak ada apapun di sana. Di beberapa tempat terdapat penanda yang digambar untuk menandakan pernah ada korban terbaring di sana. Bercak darah juga terlihat di beberapa tempat. Hanya dengan melihat ini semua, kami langsung menyimpulkan bahwa kejadian mengerikan sudah terjadi di tempat ini. Mas, ada suara aneh yang manggil Indira, Mas. Suaranya ada banyak, ucap Indira tiba-tiba. Mereka bilang apa? Banyak, Mas. Ada yang menyuruhku kembali ke rumah, ada yang melarang, dan ada yang menyuruhku mati. Aku mencoba melihat keadaan sekitar, namun keadaan di siang ini membuat sosok-sosok itu enggan muncul di hadapan kami. Kita periksa ke rumahmu dulu. Rumah Indira tertutup garis polisi yang sepertinya sudah dipasang cukup lama. Mau tidak mau kami harus melanggar garis itu dan memasuki rumah joglo yang cukup besar dengan cukup banyak ruangan di dalamnya. Aku mencari satu persatu sosok yang mungkin masih tertinggal di sini. Namun sama sekali tidak ada petunjuk. Keadaan semakin miris ketika terlihat dengan sangat jelas ada bekas darah di lantai yang kemungkinan berasal dari tubuh seseorang yang diseret keluar rumah. Di situ, Mas, ruangannya. Tunjuk Indira yang perasaannya mulai goyah karena mengingat kejadian itu. Sebuah ruangan yang sepertinya dulunya merupakan sebuah ruangan rahasia yang tertutup lemari besar. Aku melangkah masuk ke dalam, namun seketika sebuah ingatan masuk ke dalam pikiranku. Seorang laki-laki yang kuduga ini adalah ayah Indira terlihat menyeret dua orang perempuan yang tidak melawan dengan tatapan yang kosong seperti terhipnotis. Pria itu kembali mengambil sebuah benda seperti tali. Sejenak ia menoleh ke arah kamar Indira dan tersenyum dengan mengerikan, sebelum akhirnya menggantung terbalik kedua orang itu dan menertawakannya seperti orang gila. Lilin, kemenyan, dupa, tulang binatang, dan berbagai benda-benda menghiasi ruangan itu. Ayah Indira memanggil sosok makhluk yang terikat dengan benda yang diselipkan di belakang pinggang pria itu. Sebuah keris. Layaknya sebuah pertunjukan, setan-setan itu menyoraki dan menikmati setiap darah yang bercucuran dari tubuh kedua manusia naas itu yang dihabisi dengan keris hitam berbilah emas miliknya. Satu hal yang salah dari cerita Indira, pria itu tidak kesurupan. Semua roh berada di sekitarnya, termasuk sosok besar, dengan mata dan taring besar, dengan hiasan emas di dada dan lengannya, yang memperhatikan perbuatan pria itu tanpa ada satupun yang merasuki atau mempengaruhi dirinya. Pria itu benar-benar menikmati perbuatannya, dan memang samar-samar aku melihat dalam tubuhnya telah tertanam kekuatan hitam. Perjanjian antara pria itu dengan iblis penghuni keris itu. Kenapa, Mas Cahyo? Tanya Indira. Ini aneh, harusnya aku tidak punya kemampuan seperti ini. Biasanya Danan yang bisa mendapat penglihatan seperti ini. Ucapku pada Indira. Maksud Mas Cahyo gimana? Ada sosok di tempat ini yang memperlihatkan sebuah penglihatan padaku. Mas Cahyo melihat apa? Aku menatap pada Indira. Ia terlihat sangat bingung. Walaupun akhirnya aku pun memutuskan untuk menceritakan apa yang kulihat. Sama seperti yang kamu alami, hanya saja satu hal.
yang harus kamu ingat. Jangan dekati ayahmu. Ia sudah menjadi salah satu dari mereka. Setidaknya aku sudah memperingatkan Indira dari awal, namun ia hanya termenung. Aku tahu itu tidak akan mudah baginya. Aku melihat lilin yang tersisa di ruangan itu dan menyalakannya hingga ruangan yang sebelumnya gelap disinari cahaya lilin yang sebenarnya masih cukup redup ini. Bau busuk masih tercium di tempat ini. Sepertinya polisi pun baru memeriksa tempat ini setelah jasad-jasad ini membusuk. Di ruangan ini aku mendengar suara-suara yang mungkin adalah suara yang didengarkan oleh Indira tadi. Aku mencoba mencari asal suara itu, namun yang kutemukan adalah sesosok makhluk berwujud wanita, kurus kering dengan kepala yang setengah botak. Hanya sedikit rambut panjang yang tersisa di rambutnya, dan bagian mata yang menjorok keluar. Sepertinya sosok ini yang menunjukkan padaku penglihatan tadi. Makhluk itu setengah melayang di sudut ruangan. Aku merasa makhluk itu sudah lama berada di ruangan ini, jauh sebelum ia mati. Bahwa Indira pergi sejauh mungkin. Mereka pasti akan terus mencoba untuk membunuhnya. Aku mengambil kesimpulan bahwa sosok inilah yang memberi bisikan pada Indira untuk meninggalkan tempat ini saat kejadian itu. Saat mengetahui niat baik dari makhluk ini, aku mencoba duduk, bersimpuh, dan berkomunikasi dengan lebih dalam. Sungguh mengagetkan saat mengetahui bahwa wanita ini adalah istri pertama dari ayah Indira yang disekap karena secara tidak sengaja mengetahui niat suaminya untuk menggunakan kemampuan keris yang diwariskan oleh leluhurnya itu. Ia memergokinya saat ayah Indira melakukan ritual menyatukan raga dengan suatu sosok yang membimbingnya. Ayah Indira akhirnya menikah lagi dan mempengaruhi adiknya, Sumar, untuk membuka segel yang menahan kekuatan keris Benggolo Ireng sebelum akhirnya merebut kembali keris itu dengan mengadu domba kedua adiknya. Menurut roh itu, ayah Indira saat ini menuju desa adiknya yang bernama Sumar untuk melanjutkan niatnya menghabisi seluruh anggota keluarga yang mungkin bisa mewarisi keris itu dan merebut darinya. Dia bukan manusia. Orang itu adalah hasil hubungan sepasang manusia dengan sosok siluman anak buah Sanggokolo. Ucap makhluk itu. Tunggu, ini tidak wajar. Lagi pula kalau ayahnya merupakan manusia yang ternoda oleh keturunan jin, apakah Indira juga sama? Itu yang kupikirkan saat ini sembari sedikit menoleh ke arah Indira. Terlepas dari itu, desa tempat seseorang bernama Sumar ini sedang dalam bahaya. Aku tidak mau membuang waktu lagi dan segera berdiri dan mengajak Indira meninggalkan tempat itu. Sumar, desa pria bernama Sumar, di mana Indira? Pak Lek Sumar, adiknya bapak, cukup jauh mas, bisa 2 jam kalau naik motor. Kita ke sana, ayahmu berada di sana. Desa itu dalam bahaya. Indira segera paham dan mengikutiku untuk segera pergi menuju desa yang akan menjadi tempat pengamukan ayahnya itu. Sayangnya perjalanan ke sana tidak semudah yang kukira. Hingga akhirnya kami tiba di sana saat malam hari. Aku melihat dari jauh sebuah desa yang secara gaib terselimuti kabut berwarna hitam. Tidak ada warga di desa sekitar yang berniat mendekatinya karena merasakan hawa yang dimiliki desa itu. Saat sampai di sana, orang-orang di desa tidak merasakan keanehan apapun dan beraktivitas seperti biasa. Namun aku mendengar beberapa warga membicarakan tentang seseorang yang masuk ke rumah Pak Sumar dengan pakaian dan wajah yang berantakan. Sialnya sebelum sempat melakukan apapun, tiba-tiba terlihat seseorang terpental dari sebuah rumah yang cukup besar. Itu Pak Lek Sumar, ucap Indira yang melihat seorang pria dengan darah yang berceceran membasahi bajunya. Sialan kamu Darmijo, ternyata ini alasanmu merebut keris itu dari kami, ucap Pak Lek Sumar, yang diakhiri dengan darah yang bermuncratan dari mulutnya. Aku menduga semua orang di rumahnya sudah mati oleh perbuatan ayah Indira. Melihat hal itu warga menjadi panik. Sebagian warga berlarian dan sebagian mencoba menolong Pak Lek Sumar.
Namun saat itu juga seluruh warga yang mencoba menjauh segera berhenti. Pocong, itu pocong. Ada genderuwo, di sana ada genderuwo. Aku menoleh ke seluruh arah desa. Terlihat saat itu desa sudah dikepung oleh sosok makhluk-makhluk yang menahan warga untuk meninggalkan desa. Ini sama seperti di desa Guntur kemarin, Mas. Makhluk-makhluk itu adalah pengikut sosok penghuni keris itu. Cerita Indira. Indira, jangan jauh-jauh dari saya. Ucapku yang segera berlari menuju Pak Lek Sumar yang mulai sekarat. Sialnya ayah Indira yang ternyata bernama Darmijo itu tidak mau menunggu dan menghunuskan kerisnya ke arah Sumar hingga ia mati dengan mata yang masih melotot. Tak cukup sampai di situ, Darmijo, ayah Indira juga menghabisi orang-orang yang mencoba menolong Pak Lek Sumar dengan menghujamkan kerisnya tanpa ampun ke mereka. Aku tak mampu lagi menahan emosiku dan segera melontarkan tendangan ke arah ayah Indira hingga ia terpental. "Pergi dari sini!" teriakku pada orang-orang di sekitarku. Seketika suasana desa penuh dengan kepanikan. Wajar saja, seluruh desa ini bisa bernasib sama seperti desa Indira. "Bapak, hentikan!" Indira ikut berteriak mencoba menghentikan ayahnya. Namun bukannya berhenti, ayahnya malah tersenyum dan mendekat ke arah Indira. Mengerikan, terlalu mengerikan. Hanya dengan tatapannya, tiba-tiba mata Indira memerah dan perlahan mengeluarkan air mata darah. Ia mencoba berteriak, namun terhenti dengan nafasnya yang terlihat sesak. Aku tidak bisa tinggal diam dan segera membacakan doa dan memanggil roh Wanasura. Sekuat tenaga aku menghujamkan pukulan untuk menghentikan mantra yang menyerang Indira. Indira kembali mendapatkan nafasnya dan terjatuh di tanah. Ia berusaha mengatur nafasnya dan memastikan penglihatannya. Aku tahu, aku tidak punya waktu untuk menolongnya. Ayahnya sudah bersiap kembali menyerangku dengan keris yang tergenggam di tangannya. "Pak, dia anakmu, darah dagingmu. Sadar!" Teriakku yang mencoba mengalihkan perhatiannya, menjauh dari Indira. Namun sepertinya ia tidak peduli dan terus mengincar Indira. Aku tidak mau mengambil resiko dengan menyerangnya bertubi-tubi dengan kekuatan dari Wanasura. Namun tidak seperti tadi, kini semua seranganku tertahan dengan kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Sepertinya serangan fisikku tidak mampu menembus kekuatan ini. Tidak menyerah, aku membacakan doa untuk melemahkan kekuatan dari ayah Indira, agar setidaknya seranganku bisa mengenainya. Namun ini tidak berpengaruh besar, sebaliknya, tanpa sadar, serangan dari keris itu melukai dan menusuk tepat di salah satu bahuku. Ayah Indira tertawa dan bersuara dengan bahasa yang tidak kami kenal. Ia mencoba menusukkan lagi dengan keris secara bertubi-tubi tanpa ampun. Aku setengah mati menghindarinya, namun setiap kali ia menggerakkan kerisnya, tubuh ayah Indira berubah menjadi aneh. Matanya menghitam, kulitnya perlahan terbakar dan terkelupas, kukunya tumbuh menghitam dan runcing. Semakin ia mengayunkan kerisnya, tubuhnya berubah menyerupai demit hitam, persis seperti yang kulihat di ruangan tempat ibu Indira dibunuh. Demit pengguna perhiasan emas di tubuhnya. Tidak mungkin itu Bapak, ucap Indira yang mulai pulih. Terlihat tak hanya tubuhnya yang terluka, saat ini hatinya pasti terluka saat mengetahui ini adalah wujud asli ayahnya. Dengan kekuatan Wanasura, aku melompat menghindari makhluk yang semakin cepat itu. Kekuatan hitam semakin besar menyelimuti tubuhnya. Aku masih mencari celah untuk menyerangnya. Namun kekuatannya semakin lama semakin besar. Tak cukup sampai di situ. Saat ini terdengar suara teriakan warga dari berbagai penjuru desa. Sepertinya kebangkitan makhluk ini membuat seluruh roh di sini ikut mengamuk. Aku tidak mungkin menyelesaikan ini sendirian. Tidak ada satupun cara yang bisa aku pikirkan untuk menuntaskan keadaan ini. Tak mungkin juga aku meminta Indira lari. Ratusan demit sudah menghadang desa ini. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba sebuah pukulan menghantam tubuhku hingga terpental.
Makhluk itu tidak mengulur waktu sama sekali dan menghajarku habis-habisan. Setiap pukulannya diselimuti kekuatan hitam yang membuat tubuhku merasa panas setiap bersentuhan. Tanpa roh Wanasura di tubuhku, aku pasti sudah mati. "Tolong, ibu, bangun ibu!" Terdengar teriakan seorang anak tak jauh dari tempatku berada. "Bapak, jangan mati bapak, bangun pak!" Kali ini suara tangisan seorang perempuan yang menangisi suaminya. Saat itu aku tersadar, makhluk ini menyerangku dengan pukulan. Lantas di mana keris penggolo ireng itu berada? "Mas Cahyo, keris itu, dia menyerang warga!" Teriak Indira yang menyadari terlebih dahulu keberadaan keris hitam yang melayang dan menghabisi warga satu persatu. Sialan! Aku bangkit dari serangan sosok mengerikan ayah Indira. Namun sialnya di hadapanku saat ini sudah menanti sebuah pukulan yang diselimuti kekuatan hitam yang siap menghabisiku. Aku menyilangkan lenganku dan bersiap menerimanya. Walau aku tahu, mungkin aku tidak akan bisa selamat. Tepat sebelum serangan ini mengenaiku, tiba-tiba sosok makhluk itu terpental. Dengan sebuah serangan, aku menggeser lenganku dari hadapanku dan melihat seorang nenek yang berjalan bungkuk di depanku. Ia menghajar sosok tadi dan berhasil menghindari serangan-serangan yang diarahkan kepadaku. "Cih, ternyata kamu selemah ini," ucap orang itu. Ya, itu adalah Nyai Jambrong. Dia benar-benar datang untuk membantuku. Namun ada yang beda dari dirinya. Di lengannya terlilit sebuah benda menyerupai tasbih, seolah ia gunakan untuk menyegel sesuatu. "Nyai beneran datang!" Teriakku yang merasa terselamatkan dengan keberadaannya. "Bangun, aku tidak bisa melawannya sendiri. Dia adalah titisan Sanggokolo, roh yang sudah ada sejak manusia belum mengenal peradaban," jelas Nyai Jambrong. Aku membaca doa dan berusaha memulihkan sedikit lukaku. Tetap sakit, namun setidaknya aku bisa bergerak. "Nyai, warga desa juga dalam bahaya." "Berisik, perhatikan dulu yang di depanmu. Kalau kita mati, korbannya akan semakin banyak." Ini Nyai Jambrong, yang dulu tidak segan-segan membunuh lawannya, maupun korbannya demi ilmu. Bagaimana dia bisa berubah hingga seperti ini? Sebuah serangan mengarah ke arah Nyai Jambrong, namun sebelum serangan itu mendarat ke tubuhnya, aku menggunakan kekuatan Wanasura dan menahannya. Tanpa menunggu perkataanku, Nyai Jambrong segera melompatiku dan menyerang kembali sosok Sanggokolo yang menitis dari tubuh ayah Indira. Berkali-kali makhluk itu menyerang kami, namun aku berhasil menahannya. Dan Nyai Jambronglah yang mendaratkan serangan kepada makhluk itu. Gila, aku tidak pernah menyangka ilmu bela diriku bisa menyatu dengan Nyai Jambrong. Sayangnya saat Sanggokolo kewalahan, ia kembali memanggil kerisnya, dan membuat kami terpental dengan benturan kekuatan dari keris itu. "Hati-hati Nyai, keris itu sudah kembali ke tangannya." Bodoh, memang itu rencananya. Aku segera menoleh ke Nyai Jambrong. "Katamu ingin menyelamatkan warga desa. Sekarang keris itu ada di sini dan tidak menyerang warga desa lagi," ucap Nyai Jambrong. "Iya benar Nyai, tapi apa nggak ada rencana yang lebih bagus? Kalau begini kita juga bisa mati." Bodoh, nanya rencana sama nenek-nenek, kalau nggak suka bikin rencana sendiri. Iya, benar juga, nenek-nenek masih bisa jalan saja sudah bagus. Mustahil disuruh bikin rencana buat menghadapi demit. "Heh, mikir apa kamu? Fokus kalau nggak mau mati!" teriaknya Jambrong yang seolah bisa membaca pikiranku. Secepatnya aku mengambil posisi di sisi Nyai Jambrong, dan sekali lagi bersiap untuk menerima serangan dari Sanggokolo, yang sudah menggenggam keris penggolo ireng. Berbeda dengan tadi, kini Sanggokolo menyerang dengan lebih tenang. Namun di tiap serangannya terdapat kekuatan aneh, yang seolah membuatku merasakan kesakitan, walau tidak menyentuh bagian tubuh ataupun keris itu. Sesekali mataku terasa ingin keluar, dan seperti ada rasa sakit yang ingin masuk di kepalaku. "Nyai, ada kutukan di serangan itu," teriakku. Nyai Jambrong yang juga menyadari hal itu menguatkan ikatan benda yang menyerupai tasbih di tangannya.
Aku merasa ada kekuatan hitam yang mencoba keluar dari tubuh Nyai. Tapi benda itu seolah menahan kekuatan itu dan kembali menyelimuti Nyai Jambrong dengan kekuatan putih. Sepertinya Nyai Jambrong sudah benar-benar tidak ingin menggunakan ilmu hitamnya hingga menahannya dengan benda itu. Aku menjadi sedikit semangat melihat perjuangan Nyai Jambrong untuk mendapat pengampunan dari Yang Maha Pencipta. Terlebih saat aku memperhatikan caranya menghadapi Sang Gokolo yang bersenjata keris Punggolo Ireng saat ini membuatku sedikit terkesima. Pertarungan seperti ini mungkin akan sulit kulihat lagi di mana Nyai Jambrong menahan setiap serangan keris itu dengan kelincahannya dan sesekali menahan gagangnya dengan sandal cepit yang ia gunakan di kakinya. Seharusnya ilmu bela diri saja tidak cukup untuk mengimbangi Sang Gokolo. Namun kekuatan dari benda di tangan Nyai melindunginya dari kutukan dan melapisi jurus-jurus Nyai Jambrong dengan kekuatan gaib hingga bisa menghantam Sang Gokolo. Aku jadi ingin mencoba sesuatu. Wanasura! Teriakku memanggil sosok roh kerah pelindung hutan Wanamarta yang berada di tubuhku. Kali ini aku tidak menggunakan kekuatannya. Tepat saat Nyai Jambrong bersiap akan melancarkan tendangan pamungkasnya dari atas, aku mengirimkan roh Wanasura untuk membantu Nyai Jambrong, sehingga kekuatan Wanasura melipat gandakan kekuatan tendangan nenek sakti itu. Sang Gokolo yang mencoba menahan serangan itu terjatuh dan terpental di tanah dengan darah hitam yang bermuncratan dari mulutnya. Tanah dan bebatuan di sekitar tendangan Nyai Jambrong pun pecah berhamburan dan menghempaskan kekuatan yang besar hingga membuat roh-roh di sekitarnya gentar. Keren Nyai, ucapku yang merasa senang dengan keberhasilan rencanaku dan segera menarik kembali Wanasura. Hai bocah, apa yang kamu lakukan? Tanya Nyai Jambrong yang terlihat bingung dengan besarnya kekuatan itu. Kenalin, ini Wanasura, roh kerah dari alas Wanamarta. Dia merasuk ke serangan Nyai Jambrong. Sepertinya dia cocok dengan Nyai. Ucapku bangga. Terlepas dari itu, serangan tadi berhasil membuat Sang Gokolo terluka cukup parah. Namun sialnya makhluk itu segera kembali berdiri dan memamerkan mata merahnya yang menyala. Nyai Jambrong, kamu itu sama setannya denganku. Tidak usah sok suci. Tiba-tiba Sang Gokolo mulai berbicara di hadapan kami. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong hanya diam saja. Sepertinya ia memang tidak ingin menyangkal dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya. Jaga bicaramu, kami pastikan kau selesai di sini. Ucapku yang tidak sabar ingin menyerangnya lagi. Selesai, kamu tidak mengerti apa-apa bocah. Saat kekuatanku kembali sepenuhnya, bahkan Nyai Jambrong dengan seluruh kekuatannya pun tak akan mampu melawanku. Ucap makhluk itu. Tak peduli dengan ucapannya, aku segera menyerangnya lagi dengan seluruh kekuatanku yang tersisa. Namun aku terpental tanpa dapat menyentuhnya. Sudah bocah monyet, sudah selesai. Maksud Nyai apa? Tanyaku. Persiapan tumbalnya sudah selesai. Yang kita lawan setelah ini bukan lagi Sang Gokolo yang tadi, tapi makhluk yang sudah menghabisi banyak kerajaan di zaman dulu. Jelas Nyai Jambrong. Tak lama setelah ucapannya itu, tiba-tiba muncul sosok nenek tua berambut putih acak-acakan dan wajah yang buruk, persis seperti yang digambarkan Indira di ceritanya. Di belakangnya lagi muncul sosok kakek tua berjanggut dan beberapa orang yang sepertinya merupakan pengabdi sosok itu. Monggo Ndoro, tubuh terakhir sudah siap. Ucap salah satu sosok dukun pengikutnya yang sepertinya bermaksud menjemputnya. Nyai Jambrong, jadilah pengikutku. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Ucap Sang Gokolo sambil berbalik meninggalkan kami menuju sebuah kabut hitam bersama dengan para pengikutnya. Entah saat itu aku merasa terlalu kecil. Aku merasa kekuatanku seorang diri jauh bila dibandingkan orang-orang di sekitarku saat ini. Demit bodoh, itu ucapan yang kuucapkan pada pengikutku dulu, dan sebagian dari mereka sudah mati. Kau pikir aku akan tertipu?
Ucap Nyai Jambrong yang tetap waspada, memandang kepergian Sanggokolo dan pengikutnya. Secara perlahan kabut hitam mulai menghilang bersama sosok demit-demit pengikut yang mengurung desa ini. Aku khawatir dengan warga desa ini. Entah berapa korban yang sudah dihabisi oleh makhluk dan keris penggolo ireng saat kami bertarung tadi. Indira, gimana warga desa? Aku menghampiri Indira yang membantu warga desa yang terluka. Beberapa orang tidak bisa diselamatkan, tapi sisanya selamat berkat suatu sosok yang menghadang serangan-serangan ke warga. Ucap Indira. Sosok apa maksudmu? Saya samar-samar melihat sosok seorang pemuda yang dengan kerisnya yang menghadang setiap serangan yang diarahkan ke warga. Ucap salah seorang warga yang ikut membantu Indira merawat warga. Seketika aku tersenyum. Danang Jaya Sambara. Bisa-bisanya saat dia sedang berjuang jauh di sana, masih sempat-sempatnya ikut masuk ke pertempuran kami dalam wujud Rogo Sukmonya. Seketika beban di pundakku terasa berkurang saat mengetahui korban yang jatuh tidak sebanyak yang kukira. Aku terjatuh terbaring di tanah dan menutup mataku sebentar untuk menarik nafas sejenak sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Indira, di mana lokasi adik ayahmu yang satunya? Tanya Nyai Jambrong yang sepertinya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ada di selatan, Nyai. Desanya terhimpit lembah dan gunung. Bisa setengah hari perjalanan kalau ke sana. Jelas Indira. Bocah ketek, kita berangkat. Ucap Nyai Jambrong. Sekarang, yang bener aja Nyai. Ini masih luka, ketusuk keris, nggak ada Pak Le yang nyembuhin. Balasku. Jangan cengeng, pantas saja Guntur pemalas yang jadi panutan bocah cengeng kayak kamu. Mendengar Nyai Jambrong semakin memaksa, mau tidak mau aku kembali berdiri dan meminta Indira membantu menutup luka di bahuku dengan P3K sebelum pergi meninggalkan desa. Indira, biar kita tinggal di desa Wadirejo bersama Guntur. Biar kita saja yang ke sana, ucap Nyai Jambrong. Kita ke sana naik apa, Nyai? Tanyaku yang merasakan perasaan tidak enak. Lah kamu kesini naik apa? Motor. Lah itu tahu. Maksudnya aku harus boncengin Nyai Jambrong ke desa Pak Le, Yarto. Setengah hari perjalanan. Tanyaku panik. Namun tidak dengan Indira, ia malah tertawa melihat ekspresiku. Nggak Nyai, kita naik bus saja. Aku berusaha menghindari momen membonceng nenek tua itu di motor Vespa kesayanganku. Tidak sopan. Maksudmu apa? Bocah ketek sialan, teriak Nyai Jambrong. Bocah ketek terus. Tadi Eyang juga dirasuki Wanasura kan? Kalau aku bocah ketek, berarti Eyang banyak ketek dong. Balasku yang sekali-kali ingin membalas umpatannya. Sayangnya sebuah sandal lusuh tiba-tiba sudah melayang tepat di mukaku dan membuatku memutuskan untuk diam 1000 bahasa daripada harus mendengar ocehan nenek tua itu lagi. Tapi aku tahu dengan pasti bahwa ucapan Eyang benar. Waktu kami tidak banyak. Desa tempat Pak Le Yarto mungkin akan menjadi medan pertempuran kami. Aku meminta Indira segera menghubungi Pak Le-nya dan meminta warga di desa itu untuk pergi. Sementara aku mencoba menghubungi Pak Le, Dirga, Jagat dan Danan untuk menceritakan tentang keadaan ini. Sepertinya kami harus mengumpulkan kekuatan sebanyak yang kami bisa untuk melawan Sanggokolo, yang bahkan tidak mampu dikalahkan oleh Nyai Jambrong. Belum sempat berangkat, tiba-tiba ponsel di dalam tasku berbunyi. Tertulis nama Sekar di layarnya. Dengan segera aku mengangkat panggilan itu dan memastikan kabar yang akan disampaikan Sekar. Mas Cahyo? Iya Sekar, ada apa? Suara Sekar terdengar gelisah, sepertinya terjadi sesuatu juga di sana. Pak Le mas, Pak Le nggak sadarkan diri. Ucap Sekar dengan nada yang sangat panik dan juga seketika membuat tubuhku kembali lemas. Tenang Sekar, ceritakan pelan-pelan. Ucapku yang berusaha menenangkan Sekar. Mbah Suroto barusan tiba-tiba kambuh. Pak Le kembali mencoba menahannya, tapi ada kekuatan besar yang melindungi sosok keris yang merasuki Mbah Suroto. Mbah Suroto kabur dengan dikuasai sosok di dalam keris penggolo abang, seolah mengikuti perintah sesuatu.
sementara Pak Le terpental dan kehilangan kesadarannya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.